Ya, pemirsa, negara-negara di dunia bersiap mengantisipasi gejolak ekonomi seiring ancaman dari Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang berencana menerapkan tarif impor besar-besaran ke sejumlah negara. Masa jabatan kedua Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat akan segera dimulai. Dan beberapa rencana kebijakannya dinilai akan memiliki dampak besar ke beragam bidang, terutama kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Dalam beberapa kampanyenya, Trump berjanji untuk menetapkan tarif yang lebih drastis dibanding periode pertamanya menjabat. Trump melontarkan gagasan tarif 10% pada semua barang yang diimpor ke Amerika Serikat. Lalu ada tarif tambahan sebesar 10% pada barang-barang yang diimpor dari Tiongkok. Ia juga mengatakan akan mengeluarkan perintah eksekutif pada hari pertamanya menjabat untuk mengenakan tarif sebesar 25% kepada Meksiko dan Kanada pada semua barang yang diimpor dari kedua negara tersebut. Jika mereka tidak meningkatkan upaya keamanan perbatasan mereka, terutama untuk mengurangi krisis fentanyl dan imigran ilegal yang masuk ke Amerika Serikat. Trump menilai langkah itu akan menghilangkan defisit perdagangan Amerika Serikat. What I'm talking about is all about growth. The tax is relatively minor compared to the growth. We're going to make our money back on growth. We're going to also, we're going to grow like nobody's ever grown before. I think if this all works out, you're going to have the auto industry come back to America. Right now, China is building 2 auto factories in Mexico, massive auto factories, and they think they're going to make their cars in Mexico and send them back into the United States with no tax. It's not going to happen. Under this administration, it's going to happen. And I said, if you do it, we're going to put a 200% tariff on every car, but we're going to bring tremendous growth back. And remember, we're also taking in a certain percentage. I won't name the percentage today, but it'll be a certain tariff percentage, which will be higher than people had heard in the past. And we will be bringing in billions and billions of dollars, which will directly reduce our deficits. Bahkan dalam kampanye-kampanye sebelumnya, Trump secara khusus menargetkan Tiongkok. Ia sempat mengusulkan penghentian impor barang-barang Tiongkok seperti elektronik, baja, dan farmasi selama 4 tahun. Ia juga berupaya melarang perusahaan-perusahaan Tiongkok memiliki real estate dan infrastruktur Amerika Serikat di sektor energi dan teknologi. Menanggapi ancaman kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, Tiongkok belum merespon apa-apa. Namun Tiongkok mengingatkan kemungkinan adanya peningkatan ketegangan hubungan dagang. 关于你的第一个问题，首先我们不回答这个假设性的问题，但是作为原则，我愿意重申，贸易战不会有赢家，也不利于世界。 Tak hanya pada Tiongkok, Trump juga dikenal keras terhadap BRICS dan telah mengancam akan menaikkan tarif impor hingga 100% bagi negara anggota yang mendorong dedolarisasi. Diketahui, Indonesia baru-baru ini telah resmi menjadi anggota penuh BRICS. Sebagai anggota baru BRICS, Indonesia tentu berpotensi terkena imbas dari kebijakan Trump, terutama jika hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok semakin tegang. Menghadapi ancaman kebijakan tarif perdagangan yang agresif dari Amerika Serikat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia cukup kebal dalam menghadapi kebijakan tarif yang agresif dari Amerika Serikat. Sebab selama ini Amerika Serikat telah menerapkan berbagai tarif perdagangan kepada Indonesia. Kendati demikian, pemerintah tetap melakukan sejumlah langkah mitigasi melalui kerjasama bilateral seperti Free Trade Agreement atau FTA, agar Indonesia tetap bisa dikenakan tarif rendah meski Amerika Serikat menerapkan tarif yang cukup tinggi. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Mari Elka Pangestu juga menyatakan hal yang senada. Ia menegaskan Indonesia tidak perlu khawatir mengenai hubungan dengan Amerika Serikat setelah Indonesia resmi sebagai anggota penuh BRICS. Ia juga mengatakan bahwa kebijakan tarif itu adalah hak negara masing-masing. Tidak harus khawatir karena kita kan istilahnya bebas aktif ya. Kita boleh kerjasama dengan berbagai pihak ya. Dan kita tidak mengganggu kepentingan AS dalam hal ini. Bahkan kita ingin juga bisa bertindak sebagai jembatan ya. Antara negara sedang berkembang dengan negara maju. Kita belum mendengar itu, belum melihat itu, tapi kalau toh ada itu kan istilahnya hak negara ya. Mari Elka Pangestu juga menambahkan, meskipun dolar masih dominan dalam transaksi dan penyimpanan aset, Indonesia sudah memulai proses diversifikasi mata uang dalam perdagangan internasional dan tidak ada pihak yang memprotes penggunaan sistem Local Currency Settlement atau LCS yang dianggap sebagai inovasi baru dalam dunia keuangan internasional.
Kenyataannya dolar masih dominan di dalam transaksi maupun di dalam memegang aset ya. Jadi ini proses, tapi ya kita sudah bisa mulai melakukan diversifikasi itu. Sekarang pun kita kan sudah punya sistem ya untuk bisa langsung kalau kita berdagang dengan Tiongkok itu sudah ada sistemnya. Dan Malaysia juga punya sistem itu, dari yuan langsung ke dolar, dari rupiah ke yuan. Apapun rencana kebijakan proteksionisme Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, patut untuk kita mengetahui saat periode pertama pemerintahannya, di mana Donald Trump kerap menggunakan kebijakan tarif sebagai alat tawar-menawar sebelum mencapai kesepakatan perdagangan. Dan hal ini tentu bisa dimanfaatkan oleh negara yang disasar Trump untuk lebih mendorong perjanjian dagang baru, alih-alih mengikuti perubahan tarif yang bersifat transaksional dan bisa merugikan perekonomian negara dan global. Trump is not a protectionist, I think, right? He's a deal maker. That's what he, likes to present himself as. The art of the deal and all that. So he likes free trade agreements that he has a role in. Baik, pemirsa, kami lanjutkan. Mas Yose, kalau kita melihat tadi ada ancaman tarif gitu, bahkan 100%. Itu dikhususkan untuk negara BRICS yang dinilai sebagai ancaman bagi Amerika dan dominasinya di dalam ekonomi, atau spesifik untuk China? Ya, kalau kita belajar dari Trump periode pertama, itu kan memang lebih banyak diberikan kepada China kepada Tiongkok ya. Tetapi jangan salah, negara-negara lain pun itu mendapatkan ancaman juga waktu itu. Ya. Indonesia pun waktu itu masuk mendapatkan ancaman. Ancamannya memang bukan menaikkan tarif, tetapi mencabut apa yang disebut dengan GSP. Jadi Indonesia masih mendapatkan fasilitas produk-produk Indonesia ketika diekspor ke Amerika, mendapatkan tarif yang lebih rendah dari pihak-pihak yang lainnya. Nah, fasilitas ini diancam untuk dicabut. Tapi memang akhirnya tidak dicabut karena Indonesia mampu memberikan list request yang diminta oleh Amerika Serikat pada waktu itu. Jadi ada sekitar 12, kalau saya nggak salah 12 atau 14 request yang harus Indonesia penuhi agar GSP tersebut tetap diberikan. Jadi sekarang ini kelihatannya Trump mungkin atau administrasi Trump akan melihat bahwa tarif ini adalah senjata yang ampuh. Apakah kemudian akan dikenakan untuk semua atau dikenakan juga untuk kelompok tertentu atau untuk Cina saja, ini tergantung perhitungannya. Tetapi ancamannya pasti akan diberikan, sama seperti di periode pertama dulu. Jadi ancamannya tetap dikeluarkan, eksekusinya masih kita wait and see. Eksekusinya akan tergantung dari apakah request yang diberikan oleh administrasi Trump bisa dipenuhi oleh negara tersebut atau tidak. Sama seperti kasus Indonesia dulu seperti dengan fasilitas GSP. Jadi ini merupakan bargaining chip juga yang dipakai oleh administrasi Trump untuk mengedepankan berbagai interest mereka. Dalam inaugurasi ini memang ada undangan untuk menghadiri pelantikan Trump kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping. Lalu kemudian yang hadir adalah mewakili Tiongkok adalah Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng. Apa yang bisa dibaca dari hadirnya perwakilan dari Tiongkok? Apakah courtesy diplomasi semata atau ada kaitan dengan ancaman yang disampaikan oleh Trump terkait dengan tarif itu? Kalau ancamannya sekarang ini mungkin belum ya, tidak kelihatan. Saya lebih melihatnya ini sebagai courtesy diplomasi saja. Mungkin memang juga Trump ingin memberikan semacam kesempatan buat Cina untuk menjadi partner lebih fleksibel jadi yang posisinya. Lebih dekat. Ya. Karena waktu dulu pun juga sebenarnya kan itu ancamannya dulu yang dikeluarkan, bukan benar-benar langsung diberikan tarif. Tarif itu baru dikenakan pada tahun 2018 setelah kelihatannya defisit dari Amerika Serikat itu tidak benar-benar bisa hilang dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi dikenakan benar-benar ada perang
dagang dimulai pada tahun 2018. 2018. Pak Sukamta, kalau melihat oke, masih sekedar statement, tapi ini kan statement yang diantisipasi oleh dunia usaha. Bagaimana Indonesia bisa mengantisipasi jika ternyata akan ada dampak perang yang lebih signifikan, perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok? Ya, satu sisi ini apa yang disampaikan oleh Trump ini kan mengedepankan bahwa sisi politisnya mungkin beliau agak tidak terlalu tampak. Jadi dia taruh dulu kartu asnya, gertakannya dulu, lihat respon berbagai pihak yang dia tuju gitu. Jadi test the water dulu sebenarnya. Testing the water sebetulnya. Khususnya Cina, kita sudah tahu. Rusia sebetulnya dia punya hubungan spesifik dengan Putin. Yeah. Nah, BRICS, saya kira Indonesia masuk BRICS ini mungkin kita juga perlu hati-hati. Kalau saya tangkap sebetulnya kan Pak Prabowo ini mungkin ingin menjaga keseimbangan antara BRICS dengan Barat, dalam hal ini Amerika dan Eropa. Nah, saya kira mungkin bagus kalau pemerintah, Pak Prabowo atau tim pemerintah ini memberikan statement yang lebih lugas dalam konteks Indonesia pengen menjadi jembatan tadi ya. Karena Indonesia ngelamar OECD, ngelamar BRICS. Kebetulan BRICS-nya yang langsung menerima gitu kan. OECD-nya masih mikir-mikir gitu. Nah, kalau ada statement yang lebih terang gitu, kita berharap mudah-mudahan ini akan melunak ya. Paling tidak kita tahu Trump ini memberikan gertakan, nanti realisasinya akan ada rincian-rincian, tetapi mereka tahu bahwa positioning Indonesia ini demikian, lebih menjaga keseimbangan, ingin mendekatkan gitu ya, bukan ingin berpihak pada satu pihak, tetapi pengen merangkul. Jadi istilahnya bukan menjaga jarak yang sama, tapi menjaga kedekatan yang sama. Nah, saya kira itu sisi positif Indonesia yang untuk perlu segera diketahui oleh Trump dan administrasinya sesegera mungkin. Begitu dia in the office itu yang ada di dalam pikiran dia, oh Indonesia ini maksudnya adalah menjadi jembatan kok antara Barat dengan BRICS gitu loh. Nah, ini saya kira penting ya menurut saya segera ada statement apa gitu ya, agar tidak disalahpahami maksud Indonesia. Jadi dalam artian saat ini apakah belum terbaca positioning atau maksud Indonesia itu, Mas Yosi, sehingga dibutuhkan statement yang lebih clear untuk menjaga positioning Indonesia antara China dan Amerika? Karena kalau ada statement yang ingin menjadi semacam bridge, menjadi jembatan, kita belum bisa sebenarnya memberikan gambaran bagaimana jembatan kita seperti apa yang mau diberikan, membangun jembatan tersebut, apa posisi kita agar jembatan tersebut bisa kita bangun bersama-sama. Nah, ini hal-hal seperti ini belum kelihatan gitu ya. Hanya statement-statement seperti itu saja yang mungkin belum bisa dibaca secara jelas oleh berbagai pihak yang lainnya. Oke, di luar itu kita lihat bahwa ada tech industri mogul, ada Jeff Bezos, Mark Zuckerberg dan juga Elon Musk yang sempat tersiar bahwa akan mendapatkan kursi depan atau front row dalam pelantikan Donald Trump. Bagaimana Indonesia juga bisa mengambil posisi yang menguntungkan melihat udah sempat ada pembicaraan dengan Elon Musk misalnya seperti itu. Bisakah kemudian Indonesia mengambil keuntungan dari positioning kedekatan Trump dengan para tech mogul ini? Ya, kalau itu sih sebenarnya lebih tergantung kepada kitanya sendiri ya. Ada kondisi yang di luar yang berkembang, tetapi kita pun juga harus memperhatikan kondisi domestik kita. Bagaimana iklim investasi kita. Kita melihat bagaimana misalnya Apple yang sudah berkali-kali datang ke sini malah gagal berinvestasi di sini. Begitu juga berbagai pembangunan data center yang mungkin sebenarnya sudah diperhatikan sejak lama tetapi tidak pernah terrealisasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.